buka. Buka. Hei, hei. Buka pintunya jauh. Buka, woi. Tahan. Lu buat tembak ya? Ayo, Pak, buka semua dulu, jendela udah kebuka, Pak. Bang. Ini rampok. Demi Allah ini rampok. Woi, buka, woi. Bang Ipul. Hei, ini Saiful Jamil. Tolong, Saiful Jamil. Gua mau dirampok. Woi, tolong. Karena yang namanya pengguna, pemakai, yaitu wajib untuk direhabilitasi. Nah, teman-teman, ini masih terkait dengan kasus yang menimpa Saiful Jamil beberapa waktu lalu, yaitu mengenai narkotika ya. Setelah dilakukan penyelidikan dan hasil tes urin sudah keluar dan dinyatakan negatif, dan informasinya pihak dari kepolisian akan membebaskan Bang Saiful Jamil. Berbeda dengan asisten pribadinya dan juga rekannya ya. Ini dia ditangkap, dijerat, sudah ditahan ya, karena diduga ya berdasarkan hasil tes urin hasilnya positif. Nah, teman-teman, kalau hasilnya positif berarti telah atau dia menggunakan ya obat-obat yang dilarang oleh negara masuk ke dalam tubuhnya, sehingga pada saat tes urin hasilnya positif ya. Artinya ya bisa dikategorikan ya dia sebagai pengguna, pemakai atau korban penyalahgunaan narkotika. Nah, teman-teman, kalau orang yang hasilnya positif pada saat tes urin berarti dia pengguna dong. Dia sebagai pemakai ataupun mungkin korban penyalahgunaan narkotika. Harusnya dia direhabilitasi ya. Bukan ditahan atau bukan dijerat dengan pasal yang lain-lain. Misalkan yang saya lihat di media itu ya ada pasal 112, pasal 114 ya. Pasal 114 itu kan pasal pengedar, memperjualbelikan, menukar sebagai kurir. Nah, itu ya ancaman pidananya 5 tahun sampai 20 tahun maksimal. Dendanya itu kalau nggak salah 1 miliar sampai 10 miliar paling banyak. Dan juga dijungtok pasal 112. Pasal 112 ini ya terkait mengenai penguasaan, memiliki, mempunyai ya narkotika, jenis narkotika golongan 1, misalkan seperti sabu mungkin ya. Itu ancaman pidana itu ya minimal atau paling singkat 4 tahun dan maksimal 12 tahun. Denda paling banyak, paling singkat sedikit 800 juta dan paling banyak itu kalau nggak salah 8 miliar teman-teman ya. Wow, besar juga ya. Oke, kembali lagi terkait masalah mengenai penyalahgunaan, menggunakan atau memakai. Nah, asistennya ini kan dinyatakan positif, berarti dia sebagai pengguna, pemakai, harusnya dia direhabilitasi. Namun teman-teman, rehabilitasi nggak serta-merta begitu ya, harus dibuktikan dulu di pengadilan karena dia tertangkap tangan ya, dia tertangkap tangan kemudian harus dibuktikan apakah benar dia sebagai pengguna, pemakai atau tidak. Kalau misalkan hasil putusan dari pengadilan menyatakan bahwa dia benar sebagai pengguna atau pemakai, maka wajib baginya untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 127. Wajib untuk direhab itu teman-teman ya, tapi harus dibuktikan kalau memang dia sebagai pemakai. Nah, lain halnya kalau dia sebagai pengedar atau dia memperjualbelikan, menjual, membeli, menerima, menukarkan atau sebagai kurir atau perantara. Nah, itu jelas ya pasalnya 114. Nah, kalau pasal 112 itu ya orang yang memiliki, menyimpan, menguasai. Nah, mungkin kemarin pada saat
dilakukan proses penggeledahan, ya telah ditemukan barang bukti mungkin ya di atas mobil, entah itu ditemukan di dalam sakunya, ataukah mungkin ditemukan dalam selipan dompetnya, ataukah mungkin ditemukan di dalam jok mobil, di tempat-tempat yang memang diselipkan ya. Kita nggak tahu ya, itu hanya penyidik atau pihak kepolisian yang mengetahui teman-teman ya. Namun yang saya lihat berita hari ini ya, asisten pribadinya itu dijerat dengan pasal 112 junto pasal 114, bukan pasal 127. Harusnya kan 127 berarti sangat berpotensi untuk dilakukan rehabilitasi. Maka kalau memang dia terbukti atau dia dapat membuktikan bahwasanya dirinya sebagai pengguna, sebagai pemakai, maka dia harus direhabilitasi ya sesuai dengan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Narkotika teman-teman. Nah, seperti itu ya, bukan 112, bukan 114. Karena yang namanya pengguna, pemakai, yaitu wajib untuk direhabilitasi. Nah, oke teman-teman ya. Ya, kita dukung institusi-institusi pemerintah ya seperti BNN, polisian atau aparat penegak hukum lainnya atau pihak-pihak yang mempunyai wewenang ya untuk tetap istiqomah memberantas yang namanya peredaran narkotika teman-teman ya. Jadi kita sebagai orang yang taat hukum atau ingin hidup kita bersih, terbebas dari narkotika, maka hindari, jauhi narkotika, karena konsekuensinya cuma dua kalau menggunakan narkotika itu ya. Satu ya penjara, dua kuburan. Kalau nggak ditangkap ya mungkin mati ya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman generasi muda, hindari narkotika, jaga pergaulan ya. Kalau ada yang iming-imingi, tolak atau bisa laporkan. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.